Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semuanya dalam nama Yesus Kristus. Saya John Calvary. Hari ini kita belajar bersama-sama firman Tuhan dengan tema Kamu adalah garam dan terang dunia. Terdapat di Matius 5, 13, 14. Ayat 13. Kamu adalah garam dunia, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita bahas yang pertama, kamu adalah garam dunia. Apa maksudnya? Apa artinya? Kita masuk di link ayat Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Nah, ini maksudnya. Jadi maksud garam dunia, kamu adalah garam dunia, adalah kamu harus hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bagaimana cara hidup berdamai? Yaitu dengan cara saling mengasihi. Tetapi bukan keasinan ya, atau maksudnya dengan mengasinkan atau keasinan gitu ya. Jadi maksud garam dunia, kamu adalah garam dunia, yaitu kita mempunyai dampak supaya apa? Kita hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya. Nah, di dalam ayat Alkitab, ketika kita klik ya, kasih di dalam pencarian di Alkitab, nah, itu banyak sekali tentang kasih. Nah, kita akan sederhanakan seperti mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13, di situ ada tentang kasih. Nah, kita akan masuk di dalam firman Efesus 4:2. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nah, di dalam kehidupan kita kepada sesama, bagaimana kita melakukan kasih, yaitu Efesus 4 ayat 2, di situ ada tertulis, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bagaimana Tuhan menggerakkan hati kita untuk membantu sesama kita. Bagaimana Tuhan telah menyediakan perbuatan baik sehingga dapat menggerakkan kehidupan kita supaya apa? Kita menunjukkan kasih kita dalam hal saling membantu. Tetapi satu hal kita harus tahu, Allah itu adalah kasih. Nah, saya akan bacakan di 1 Yohanes 4 ayat 8. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Supaya kita tetap di dalam Allah, kita harus di dalam kasih. Karena di dalam Allah ada kasih. Karena Allah adalah kasih. Nah, kita harus menyadari ada kasih Allah. Nah, kita masuk linknya itu di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi setiap orang percaya kepadanya tidak binasa dan beroleh hidup yang kekal. Nah, kita sudah tahu bagaimana maksud di dalam firman, kamu adalah garam dunia. Di dalam proses kehidupan berarti kamu adalah garam dunia. Artinya saya harus hidup berdamai dengan seorang dengan yang lainnya. Jadi hidup berdamai yang seorang dengan yang lainnya menjadi dampak yang baik dengan cara saling mengasihi. Bagaimana saya menunjukkan kasih saya? Yaitu saya hidup, yaitu tunjukkanlah kasihmu dengan cara saling membantu. Ingat, Allah itu adalah kasih. Nah, supaya kita menjadi kesaksian hidup kita berdampak bagi banyak orang. Orang melihat Kristus. Supaya apa? Supaya
orang dapat percaya kepada Yesus Kristus agar tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, sangat sederhana. Jadi kamu adalah garam dunia, itu maksudnya supaya apa? Supaya kita berdampak bagi orang lain, menjadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga dapat memberitakan Injil Kristus, bahwa Yesus Kristus adalah Allah. Supaya orang percaya kepada Yesus Kristus, agar apa? Mereka tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Seandainya di dalam keluarga, kalau ada orang tua, saudara-saudara, sanak famili yang belum percaya, sehingga mereka melihat Kristus di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan berkata, kamu adalah garam dunia. Supaya apa? Supaya saya bisa menjadi dampak. Seandainya jika hidup kita tidak memberikan dampak yang baik, artinya kita tidak bisa berdamai dengan orang lain. Kebalikannya, nah firman Tuhan berkata apa? Di Matius 5 ayat 13. Dengan apakah ia diasingkan kalau tidak bisa hidup berdamai, tidak bisa saling mengasihi? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Contoh, misalkan ada YouTuber nih, dia memberitakan firman, tetapi dengan cara menjelek-jelekkan agama orang lain atas dasar kasih. Pertanyaannya, apakah itu menjadi garam? Apakah itu membawa dampak damai bagi banyak orang? Nah, bagaimana hidup kita supaya kamu adalah garam dunia, kamu hidup berdamai seorang dengan yang lainnya? Supaya apa? Supaya dapat saling mengasihi. Supaya orang dapat melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga orang dapat percaya Yesus. Dan mereka tidak binasa. Dan memperoleh hidup yang kekal. Nah, yang kedua. Matius 5 ayat 14. Kita akan bacakan. Saya akan bacakan. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Apa maksudnya? Kamu adalah terang dunia. Nah, kita masuk ke link Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak. Katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan. Melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kita ini terang, maksudnya adalah saya ini terang, Bapak Ibu itu terang kalau kita menjadi pengikut Yesus. Sekarang Yesus jadi apa di zaman kita hidup sekarang ini? Apakah Yesus masih jadi anak manusia secara fisik? Tidak. Yesus sekarang Allah yang benar dan hidup yang kekal. Itu 1 Yohanes 5 ayat 20. Jadi Yesus Kristus itu sudah naik ke sorga. Dia sudah duduk di tata sorga. Dan dia adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Kita sebagai pengikut Yesus, kita disebut terang. Mengapa? Karena kalau kita mau jadi terang, otomatis harus menjadikan Yesus Allah. Karena kita adalah penyembah Yesus. Itu maksudnya kamu adalah garam dan terang dunia. Terima kasih Bapak Ibu. Amin.